Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardila Putri, NIM 2205020022, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peran mahasiswa dalam anti korupsi. Peran mahasiswa dalam anti korupsi. Mahasiswa dan sejarah perjuangannya. Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun zaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme. Semangat-semangat yang berkorban terpatri dalam diri mahasiswa. Semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan perubahan-perubahan atas keadaan yang dianggapnya tidak adil. Mimpi-mimpi besar akan bangsanya, intuisi dan hati kecilnya akan selalu menyerukan idealisme. Mahasiswa tahu, ia harus berbuat sesuatu untuk masyarakat, bangsa dan negaranya. Sejarah mencatat dengan tinta emas perjuangan mahasiswa dalam memerangi ketidakadilan. Sejarah juga mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari mahasiswa, dan dari pergerakan mahasiswa akan muncul tokoh dan pemimpin bangsa. Apabila kita menengok ke belakang ke sejarah perjuangan bangsa, kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda dimotori oleh para mahasiswa kedokteran Estoitia. Demikian juga dengan Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan tokoh pergerakan mahasiswa. Ketika pemerintahan Bung Karno labil karena situasi politik yang memanas pada tahun 1966, mahasiswa tampil ke depan memberikan semangat bagi pelaksanaan Tritura yang akhirnya melahirkan Orde Baru. Demikian pula, seiring dengan merebaknya penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Baru, mahasiswa mempelopori perubahan yang kemudian melahirkan zaman reformasi. Demikianlah perjuangan mahasiswa dalam memperjuangkan idealisme untuk memerangi ketidakadilan. Namun demikian, perjuangan mahasiswa belum berakhir. Di masa sekarang ini, mahasiswa dihadapkan pada tantangan yang tidak kalah besar dibandingkan dengan kondisi masa lampau. Kondisi yang membuat bangsa Indonesia terpuruk, yaitu masalah korupsi yang merebak di seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan harus diperangi. Apa itu korupsi? Dalam seni perang terdapat ungkapan, untuk memenangi peperangan harus mengenal lawan dan mengenali diri sendiri. Untuk itu, mahasiswa harus mengetahui apa itu korupsi. Banyak sekali definisi mengenai korupsi. Namun demikian, pengertian korupsi menurut hukum positif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perbuatan setiap orang baik, pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Penyebab terjadinya korupsi bermacam-macam dan banyak ahli mengklasifikasikan penyebab terjadinya korupsi. Salah satunya Bonnie Hagen yang membagi penyebab terjadinya korupsi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah individu, dikenal sebagai aspek manusia yang menyangkut moralitas, persoalan serta kondisi situasional seperti peluang terjadinya korupsi, termasuk di dalam adalah faktor kemiskinan. Wilayah sistem, dikenal sebagai aspek institusi atau administrasi. Wilayah irisan antara individu dan sistem, dikenal dengan aspek sosial budaya,
yang meliputi hubungan antara politisi, unsur pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Adapun dampak dari korupsi bagi bangsa Indonesia sangat besar dan kompleks. Menurut Soejono Karni, beberapa dampak korupsi adalah: yang pertama, rusaknya sistem tatanan masyarakat. Yang kedua, ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi. Yang ketiga, munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat. Yang keempat, penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi, politik, maupun hukum. Yang kelima, yang pada akhirnya menimbulkan sikap frustasi, ketidakpercayaan, apatis terhadap pemerintah yang terdampak kontraproduktif terhadap pembangunan. Strategi pemberantasan korupsi. Upaya memerangi korupsi bukanlah hal yang mudah. Dari pengalaman negara-negara lain yang dinilai sukses memerangi korupsi, segenap elemen bangsa dan masyarakat harus dilibatkan dalam upaya memerangi korupsi melalui cara-cara yang simultan. Upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip, antara lain memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi, upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan. Dan yang terakhir, tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek kuratifnya, dan meliputi berbagai elemen mahasiswa dan potensi yang dimilikinya. Selain mengenal karakteristik korupsi, pengenalan diri diperlakukan untuk menentukan strategi yang efektif yang akan digunakan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, mahasiswa harus menyadari siapa dirinya dan kekuatan dan kemampuan apa yang dimilikan, dan apa kemampuan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk menghadapi peperangan melawan korupsi. Apabila kita menilik ke dalam untuk mengetahui apa hakikat dari mahasiswa, maka kita akan mengetahui bahwa mahasiswa mempunyai banyak sekali sisi. Di satu sisi, mahasiswa merupakan peserta didik, di mana mahasiswa diproyeksikan menjadi direktorat, teknokrat, pengusaha, dan berbagai profesi lainnya. Dalam hal ini, mahasiswa dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Hal tersebut disebabkan kecerdasan intelektual tidak dapat mencegah orang untuk menjadi serakah, egois, dan bersikap negatif lainnya. Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut berperan untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap sistem, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik dari pemerintah. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Peran mahasiswa di lingkungan kampus. Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure pada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Selanjutnya adalah proses perkuliahan.
Dalam masa ini, perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya, tanpa melalui cara-cara yang curang. Hal krusial lain dalam masa ini adalah masa penggunaan dana yang ada di lingkungan kampus. Untuk itu, diperlukan upaya investigatif berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan pengeluarannya. Sedangkan upaya edukatif pengembangan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui berupa seminar, diskusi, dialog. Selain itu, media berupa lomba-lomba karya ilmiah, pemberantasan korupsi atau melalui bahasa seni baik lukisan, drama, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan juga. Peran mahasiswa dalam masyarakat dan penentuan kebijakan publik. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat. Mahasiswa merupakan faktor pendorong dan pemberi semangat sekaligus memberi contoh dalam menerapkan perilaku terpuji. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Dengan kekuatan yang dimilikinya, berupa semangat dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidakadilan, mahasiswa menempati posisi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kekuatan tersebut bagaikan pisau yang bermata dua. Di satu sisi, mahasiswa mampu mendorong dan menggerakkannya masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem, termasuk di dalamnya tindakan penyelewengan jabatan dan korupsi. Sedangkan di sisi lain, mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.